Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Egi, mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Widyatama Bandung. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai apa itu manajemen proyek. Sebelum kita membahas mengenai manajemen proyek, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu proyek. Proyek pada dasarnya dibagi menjadi dua karakteristik. Yang pertama, proyek bersifat sementara, dan yang kedua, proyek bersifat unik. Proyek dikatakan bersifat sementara karena adanya waktu yang telah ditentukan untuk memulai dan mengakhiri kegiatan pelaksanaan. Jadi dalam suatu proyek kita memerlukan kapan waktu untuk memulai dan kapan waktu proyek tersebut harus diakhiri. Kemudian proyek dikatakan bersifat unik. Setiap kegiatan proyek memiliki perbedaan antara proyek yang satu dengan proyek yang lainnya, seperti perbedaan sumber daya, perbedaan anggaran, hasil produk yang diinginkan, dan tujuan diadakannya proyek. Nah, dari dua karakteristik tersebut kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan proyek. Menurut buku yang saya baca, proyek adalah rangkaian aktivitas yang unik, kompleks, dan terhubung yang memiliki satu tujuan yang harus diselesaikan pada waktu tertentu sesuai dengan anggaran biaya dan spesifikasi tertentu. Dari penjelasan apa yang dimaksud dengan proyek, kita dapat menyimpulkan bahwa proyek tersebut memiliki sifat atau karakteristik. Nah, yang pertama itu aktivitasnya unik. Dikatakan aktivitasnya unik karena dalam suatu proyek terdapat solusi penyelesaian yang berbeda. Karena ketika kita melakukan sebuah proyek, pasti sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya atau sesuatu hal yang baru. Maka outputnya pun atau hasilnya pun akan berbeda. Yang kedua, aktivitasnya kompleks. Dikatakan aktivitasnya kompleks karena dalam suatu proyek ini bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Bukan juga sesuatu yang tindakannya berulang. Jadi memang aktivitas dalam proyek ini sangat kompleks. Kemudian aktivitas yang terhubung. Dikatakan aktivitas yang terhubung karena dalam suatu proyek itu terdapat urutan kegiatan yang berurutan, yang membuat proyek tersebut harus diselesaikan. Nah, aktivitas yang terhubung di sini menjelaskan bahwa output yang dihasilkan merupakan input dari beberapa kegiatan. Kemudian satu tujuan. Dalam suatu proyek pasti memerlukan tujuan yang sama. Contoh mungkin kita mendapatkan suatu proyek untuk membuat suatu rumah. Tujuannya membangun rumah. Tidak mungkin kita menjadi tujuannya membangun hotel, itu berbeda. Jadi kita harus memiliki satu tujuan. Kemudian waktu yang ditentukan seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa dalam suatu proyek ini memiliki tanggal penyelesaian, kapan proyek tersebut harus dimulai dan kapan proyek tersebut harus diselesaikan. Kemudian sesuai anggaran. Dalam membangun sebuah proyek, kita harus memikirkan biaya apa saja sih yang akan dikeluarkan nanti gitu, anggaran apa saja sih yang akan berpengaruh dalam membangun sebuah proyek. Nah, yang terakhir yaitu menurut spesifikasi. Dijelaskan bahwa terkadang dalam membangun sebuah proyek, terkadang si penerima proyek atau pelanggan tersebut menginginkan spesifikasi yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, dari situ kita sebagai manajemen proyek harus bisa mengikuti apa maunya penerima proyek. Nah, di sini dijelaskan harus menurut spesifikasi dari penerima proyek tersebut. Di sini saya memberikan catatan, sebelum membuat suatu proyek, kita perlu memperhatikan deskripsi proyek, seperti proyek apa sih yang akan kita lakukan. Nah, pertanyaan ini menjadi suatu dasar bagi kita untuk membangun sebuah proyek. Kemudian, target apa yang akan kita capai atau hasil akhir apa yang akan kita capai. Dan manfaat apa yang didapat dalam organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu manajemen proyek dan manajemen program. Manajemen proyek merupakan suatu pekerjaan yang melalui tahapan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan untuk mencapai target tertentu dengan anggaran biaya, waktu, dan sumber daya yang terbatas. Sekarang kita akan bandingkan dengan manajemen program. Manajemen program merupakan kumpulan proyek yang harus diselesaikan secara spesifik supaya program dapat dikatakan selesai. Program terdiri dari banyak proyek, maka cakupannya lebih besar daripada satu proyek.
Nah, dalam manajemen proyek kita dapat membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama planning atau perencanaan. Kenapa kita memerlukan perencanaan? Karena kita harus merencanakan waktu yang diperlukan, biaya yang dibutuhkan, dan sumber daya apa saja sih yang untuk mendukung proyek tersebut. Nah, kemudian mengenai scheduling atau penjadwalan. Dalam penjadwalan kita dapat melakukan pemecahan aktivitas. Contohnya mungkin dalam membangun suatu rumah, si A melakukan pekerjaan apa, si B melakukan pekerjaan apa. Di situ kita melakukan penjadwalan. Kemudian melakukan pembagian tugas. Kemudian melakukan jadwal sumber daya yang harus didatangkan. Contoh yang tadi membangun rumah, kita akan membeli genteng atau batu bata. Nah, sumber daya yang kita perlukan tersebut kita tidak akan langsung didatangkan pada hari yang sama atau secara bersamaan. Pasti kita memerlukan jadwal kedatangan barang. Nah, di situ kita memerlukan yang namanya penjadwalan. Yang ketiga, controlling atau pengawasan. Kenapa kita perlu yang namanya pengawasan? Karena dalam menjalankan suatu proyek kita perlu memonitoring hasil kerja atau pekerjaan yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum. Kemudian kita juga dapat melakukan revisi ketika pekerjaan yang kita lakukan ini kurang tepat, kita akan melakukan revisi atau perbaikan. Selanjutnya kita akan lebih membahas nih apa bedanya antara manajemen proyek dan manajemen program. Sebenarnya manajemen program ini tuh bisa dikatakan sebagai operasi rutin. Nah, kenapa sih dikatakan operasi rutin? Nah, yang pertama, manajemen proyek dengan manajemen program. Bedanya, yang pertama bersifat dinamis. Untuk manajemen proyek ini memang bersifat dinamis atau memang sifatnya itu berubah-ubah. Karena memang proyek itu pasti akan berbeda dari proyek yang satu dengan proyek yang lainnya. Sedangkan manajemen program ini bersifat rutin atau operasional karena memang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian berlangsung dalam waktu yang terbatas, sedangkan manajemen program ini berlangsung secara terus-menerus. Manajemen program ini memiliki satu tujuan, sedangkan manajemen program ini memiliki banyak tujuan. Nah, kenapa sih memiliki banyak tujuan? Nanti kita akan berikan contoh. Kemudian manajemen proyek ini intensitas pekerjaan ini dapat berubah-ubah, sedangkan manajemen program ini intensitas kegiatan ini relatif sama atau tidak banyak perubahan. Nah, kita sekarang akan memberikan contoh. Contohnya manajemen proyek ini misalnya kita memiliki proyek untuk membuat model sepatu yang baru dalam suatu perusahaan, kita akan membuat model sepatu yang baru. Itu adalah tugasnya manajemen proyek. Dan tugasnya manajemen program apa sih? Nah, tugasnya manajemen program di sini yaitu untuk bagaimana sih cara memproduksi model sepatu baru tersebut secara massal. Kemudian bagaimana sih cara melakukan penjualan secara rutin. Nah, di sini tugas dari manajemen program. Memang kegiatannya rutin, seperti memproduksi itu kegiatan yang terus-menerus. Kegiatan yang relatif tidak berubah gitu, relatifnya sama gitu pekerjaannya yang berlangsung tidak banyak perubahan. Di dalam manajemen proyek juga ada yang dikenal dengan istilah the scope triangle atau ruang lingkup segitiga. Nah, ruang lingkup ini tuh mencakup apa saja sih? Yang pertama, time atau waktu. Yang kedua, cost, biaya. Yang ketiga, resource availability atau sumber daya. Nah, kenapa sih 3 ruang lingkup ini itu sangat diperlukan gitu? Karena yang seperti tadi, waktu, biaya, sumber daya, ketika ketiga halnya ini tuh dilakukan dengan benar, maka akan menentukan suatu kinerja dan kualitas pada hasil akhir. Nah, kita akan memberikan contoh fungsi dari the scope triangle itu. Contohnya gini, jika saya mendapatkan suatu proyek, kemudian proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan dengan anggaran biaya yang telah dibatasi, yaitu 12 juta rupiah. Nah, ketika waktu dan biaya sudah saya lakukan dengan semaksimal mungkin dan hal itu berhasil, maka itu akan menentukan kinerja saya, akan menentukan kualitas dari proyek yang telah diselesaikan. Nah, di dalam membangun sebuah proyek juga kita ada hal-hal yang perlu didukung gitu. Yang pertama, di dalam proyek ini kita perlu faktor orang-orang yang terlibat itu harus tepat. Karena apa? Karena
kita harus memilih orang-orang yang memang berkompeten dalam melakukan proyek tersebut. Kemudian proses dan peralatan yang sudah disiapkan. Dalam membangun sebuah proyek, kita memerlukan peralatan yang dapat menunjang aktivitas proyek tersebut. Kemudian dibantu alat pendukung dengan teknologi yang tepat guna. Kita nggak mungkin kan dalam membangun sebuah proyek kita menyewa atau membeli alat-alat yang sebenarnya tidak mendukung dalam proyek tersebut, jadi harus tepat guna. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan buat teman-teman semua yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung saja tulis pertanyaan kalian di komentar. Thank you for watching. Don't forget to like video and subscribe my channel. See you!